Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bihamdihi wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di 27 Safar 1443 Hijriah ya. Tak terasa Safar juga akan berakhir. Setelah Muharram, Safar baru akan menyusul Rabiul Awal. Baru nanti Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang al-ihsan, karena rukun iman yang 6 perkara itu sudah kita selesaikan ya. Walaupun barangkali ini ya butuh murajaah lah ya. Artinya terkait dengan maklumat-maklumat yang lalu itu memang namanya juga sekali sebulan ya kan. Jadi sudah banyak yang bergabung ya, bercampur baur gitu. Nggak apa-apa, yang penting antum hadir aja ngaji, itu satu kemuliaan ya bagi antum, karena ini pahala kita duduk di majelis ilmu ini ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman sorga, farta'u maka singgahlah. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman sorga? Kemudian beliau menjawab, hilaqu dzikr, halaqa dzikir, halaqa ilmu. Dek, itu dibangunkan yang tidur. Memang di majelis ilmu itu enak tidur. Apalagi waktu khutbah Jumat. Ya kan, udah capek awak dari tadi, udah makan siang pula lagi, dibanting khutbah panjang lagi, wah memang ibaratnya kita udah ini gitu ya. Tapi itu apa ya, gangguan syaitan ya. Makanya kata Nabi, kalau orang yang begituan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dia berwudu, begitu caranya. Karena memang dalam satu riwayat disampaikan bahwa Nabi SAW pulang dari peperangan, lalu mereka tidur di jalan, biasalah tidur di jalan. Qadarullah, Nabi itu nggak bangun kecuali matahari sudah terbit. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, tinggalkan tempat ini, kita pindah ke tempat yang lain, lalu mereka melaksanakan ibadah sholat subuh. Bagi mereka yang seperti itu nggak apa-apa, dia waktu sholat subuhnya memang pada waktu dia terbangun. Gitu ya. Karena kata Nabi SAW, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kata Nabi, siapa yang ketiduran atau lupa sholat lalu dia ingat, maka dia sholat aja dan nggak ada kafarat yang lain. Ya, tapi bukan berarti disetel tidur biar lewat aja Pak Ustaz. Tidur aja enggak kayak gitu ya. Memang dia tidur siang umpamanya, ya dia perkirakan asar bangun, qadarullah maghrib baru bangun ya. Adzan maghrib baru dibangun gitu. Asar belum. Bagi dia itu ada waktu untuk dia sholat asar ya. Tapi mengqadha enggak ada, betul. Dalam Islam ini enggak ada mengqadha yang seperti dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa dia pernah meninggalkan sholat berpuluh-puluh tahun lalu diqadha hari ini, itu enggak ada. Kalau Anda meninggalkan sholat secara sengaja, memang ya udah, itu dosanya dosa besar, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri. Makanya ketika sudah adzan, hentikan semua aktivitas. Bapak kalau yang sudah pernah ke Makkah atau ke Madinah, kalau sudah adzan itu, para pedagang itu udah tinggalkan aja kedainya itu. Karena Allahu Akbar kan, Allah yang maha besar, udah nggak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Kalau kita di negeri kita ini kan, makin adzan makin mantap, ya kan, makin asik ngadu semennya, makin asik jaga kambingnya, ya kan Mbak. Baik, ikhwati fillah, azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas ya, terkait dengan usulul iman, pokok-pokok keimanan yang 6 perkara itu. Dari lama, udah lama pun kita bahas itu kan.
Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada qada baik dan qada buruk, ya, takdir baik dan takdir buruk. Ini sudah kita sampaikan semuanya. Bahkan kita sudah membantah dua kelompok yang keliru dalam memahami al-qadar, itu kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Saya kira kita sudah membahas waktu itu, dan saya harus menahan diri untuk tidak bertanya kepada antum, karena nanti kalau ditanya juga nggak tahu. Baik, ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lihat al-martabatu tsalitsah, qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tingkatan yang ketiga, artinya tingkatan ketiga ini dari mana Pak Ustaz? Tingkatan ketiga itu dari Islam itu. Islam itu kan terdiri daripada 3 tingkatan, Pak. Ada namanya Islam itu sendiri, kemudian tingkatan iman, kemudian tingkatan ihsan. Ini kan Islam, iman dan ihsan. Kata para ulama, kalau antara iman dan Islam itu idza dzukira ma'an, apabila disebut dua-duanya berbarengan, maka Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Itu satu. Tapi kalau kalau disebut hanya satu, bukan berbarengan, disebut satu-satu, maka sudah masuk iman itu. Islam itu mengandung iman, iman itu mengandung Islam. Maka istilah mereka itu dikatakan lau istama'a iftaraqa, lau iftaraqa istama'a. Kalau mereka berpisah berkumpul, kalau mereka berkumpul berpisah. Maksudnya apa? Kalau mereka disebut satu saja sudah masuk iman. Kalau disebut iman pasti masuk Islam. Nah, kadang-kadang keliru sebagian para asatidzah mengatakan, wahai orang-orang beriman, nggak dipanggil di sini orang-orang Islam. Keliru. Ya, kalau dia sudah beriman, dia pasti sudah berislam. Gitu. Ya, soal lain kalau dia tingkat keimanannya rendah tinggi itu soal lain. Yang penting imannya ada gitu. Gitu Pak ya. Jadi kita sudah sampaikan bahwa kalau disebut iman berarti itu terkait dengan amalan hati. Kalau Islam terkait amalan zahir. Tapi kalau disebut satu aja Islam berarti sudah masuk ke situ iman juga. Karena nggak mungkin orang itu berislam tanpa iman gitu. Dan nggak mungkin juga orang itu beriman tanpa Islam. Anda percaya kepada Allah tapi saya nggak Islam. Apa artinya Anda? Gitu ya. Baik ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat dulu al-martabatu tsalisah, tingkatan yang ketiga, al-ihsan. Ruknun wahidun, yaitu satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu rukunnya satu, Pak. Kalau Islam itu kan 5. Kalau iman itu berapa, Pak? 6 ya, masih 6 Pak ya, alhamdulillah. Kalau ihsan itu satu. Apa satu itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, ya pastilah Allah melihat dirimu. Ini keyakinan kita juga, i'tiqad kita bahwa Allah SWT itu Maha melihat kapan dan dimanapun kita berada. Jadi jangan Bapak takut melakukan amal soleh sekecil apapun, Allah pasti lihat. Dan Bapak jangan merasa merasa hebat, merasa senang ketika sudah maksiat karena nggak ada orang, ya padahal Bapak orang gitu kan. Itu akan dilihat oleh Allah. Mau dimanapun Bapak, mau di hotel ini rapi dibuat, ya orang nggak tahu gitu. Allah Maha mengetahui, ya. Makanya kita hati-hati dengan firman Allah sering dibacakan di sini. Yauma tublas sarair, pada hari itu akan dibongkar semua rahasia-rahasia yang ada dalam surah At-Tariq yang sering dibacakan oleh Pak Arin. Ya, yauma tublas sarair, pada hari itu akan dibongkar semua rahasia-rahasia. Ya mungkin di dunia ini kita bisa tutupi rahasia kita, nggak tahu orang, ya kan Pak. Tapi kalau di akhirat semua rahasia itu satu demi satu akan dikasih tahu oleh Allah. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, hari ini bersama ini pekerjaanmu, ini perlakuanmu, lengkap semua Pak. Ya kita nggak bisa ngelak. Demikian ya. Jadi kalau kita beribadah itu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita seolah-olah diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ya, kalau Bapak aja dimandori sama atasan Bapak, gimana Bapak kerjanya? Rapi kali pun kan. Wah gitu. Biasanya Bapak berhentinya 1 jam sekali berhenti. Ini nggak ada merokok lagi, ya. Kenapa? Karena bos lagi datang, kan gitu. Kalau bos nggak ada ya balik lagi ke asal, kan gitu Pak ya.
Nah, gitu. Itu manusiawi lah, orang begitu. Kalau semakin diawasi biasanya semakin ketat ya, semakin rajin dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama mereka-mereka yang bertakwa dan bersama mereka-mereka yaitu muhsinun, yang mereka ini berbuat baik. Artinya, apa yang mereka orang bertakwa lakukan, apa orang-orang yang muhsinun lakukan, Allah pasti melihat. Allah Azza wa Jalla pasti melihat, pasti tahu apa yang kita perbuat. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217, 220 sampai 220 maksudnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim," dan bertawakkallah engkau kepada Al-Aziz, kepada yang Maha Al-Aziz, yaitu yang Maha Mulia, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang Allah melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubuka fi sajidan, dan engkau berbolak-balik dalam keadaan sujud. Ini dalam keadaan sujud kita ini kan berbolak-balik kan, Pak. Sujud turun lagi. Allah Azza wa Jalla itu melihatnya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qaulu, dan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi." Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Yunus ayat yang ke-61, "Wa ma takunu fi sya'ni," dan tidaklah engkau Muhammad dalam suatu perkara, dan tidaklah engkau membaca sesuatu dari Al-Qur'an, dan tidak kamu pula mengerjakan sesuatu dari amalan, illa kunna alaikum, kecuali kami ini bersama kalian. Illa kunna alaikum, kecuali kami mengawasi kalian. Jadi intinya bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada syarahnya, Pak. Syarahnya, al-ihsan diddul isa'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-ihsan, ihsan itu maksudnya apa? Diddul isa'ah, lawan daripada buruk. Al-ihsan itu kebaikan, lawannya keburukan. Ya. Jadi al-ihsan ya itu kebaikan, lawannya diddul isa'ah, keburukan. Apa maksudnya ihsan itu? An yabdulal insan wal ma'rufa wa yakuffa al-adha. Yaitu bahwa manusia mencurahkan segala daya upayanya untuk melakukan al-ma'ruf, kebaikan. Wa yakuffa al-adha, dan dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Fayabdulul ma'rufa li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Oleh karena itu dia berusaha untuk mencurahkan semua kebaikan di ibadillah, untuk hamba Allah. Ya, baik dalam perkara harta, dalam perkara jabatan, dalam perkara ilmu, dan dalam perkara badan. Artinya inilah disebut ihsan itu. Jadi ihsan ini adalah kita berbuat baik kepada hamba Allah yang lain, baik dalam perkara harta, dalam perkara jabatan, dalam perkara ilmu, dan dalam perkara badan. Nah, ini akan Syekh akan jelaskan dalam perkara harta apa saja, dalam perkara jabatan apa, ilmu apa, badan apa. Baik, ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bismillah. Yang udah ada minumannya, Pak, diminum, Pak, ya. Yang ada snacknya dimakan aja, Pak. Iya, supaya nggak ngantuk, dan memang kadang-kadang menambah ngantuk yang kayak gitu. Udah makan makin berat, makin enak gitu. Yang mudah-mudahan enggak ya, karena saya akan ngawasi yang ngantuk-ngantuk, akan saya bilang, ini yang ngantuk nih di apa gitu. Baik. Jadi itu, Pak, ya. Jadi berbuat baik kepada manusia itu adalah berusaha untuk melakukan kebaikan kepada mereka, baik dari perkara harta, perkara jabatan, ilmu, dan badan. Kita lihat. Fa'ammal mala fa'an yunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakkiya. Adapun perkara harta, maka hendaklah dia menginfakkannya dan bersedekah dan berbuat dan mengeluarkan zakat. Ini bentuk harta, Pak. Jadi Bapak kalau berbuat baik dalam perkara harta, Bapak menginfakkan harta itu, bersedekah dengan harta itu, wa yuzakkiya, dan hendaklah dia menzakatinya, mengeluarkan zakatnya maksudnya. Wa afdalu anwa'il ihsani bil mali az-zakah. Sebaik-baik perbuatan kebaikan dalam perkara harta adalah zakat. Baik zakat harta, zakat mal maupun zakat fitri. Ya kan, Pak? Ada dua kan zakat itu. Lianna zakata ahadu arkanil Islam. Zakat itu salah satu rukun Islam memang.
Kita tahu bahwa kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsin, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa mabanihi al-idham, dan zakat ini merupakan salah satu bangunannya yang kuat, salah satu bangunan yang besar. Wala yatimu islamul mar'i illa biha. Keislaman seorang itu tidak akan sempurna kecuali bayar zakat. Gitu Pak. Maka kalau kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang tidak bayar zakat itu diperangi, yang disebut dengan mani'uz zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi. Ini zakat ini sebenarnya kepada orang tertentu, tidak semua orang, kecuali zakat fitri ya. Zakat fitri barangkali banyak semua, hampir semua gitu, kecuali yang nggak mampu. Tapi kalau zakat mal ini kan tertentu orangnya, tidak semua orang yang ikut berzakat gitu ya. Makanya para ulama ya itu tidak membolehkan sesungguhnya yang namanya zakat profesi, karena syarat daripada zakat itu tidak terpenuhi di situ. Semangat kebaikan itu boleh, tetapi sebenarnya harus diukur, harus ada dasarnya dan dasarnya. Karena zakat itu punya syarat yang ketat Pak. Kalau Anda mau bersedekah dengan 25% dari gaji Anda, nggak apa-apa, disebut sedekah aja, nggak mesti dibilang zakat. Karena zakat itu syaratnya ketat. Pertama dia nisab, sampai dia nisabnya. Yang kedua dia sampai setahun. Dalam keadaan nisab itu, contoh dia emas 85 gram. Kita ambil yang paling ini ya, walaupun ada khilaf, kita paling rendah aja 85 gram. 25 gram itu kan dikeluarkan 25% atau 1/40, kan begitu. Nah 25% ini, 85 gram ini harus setahun dia, dari Januari ke Januari, nggak berkurang. Itu namanya nisabnya, ukurannya itu. Kalau berkurang nanti di Maret, berarti dari Maret lagi nanti kapan dia penuh lagi 85 gram, dari situ dimulai lagi. Sampai ada setahun, Januari lagi balik, nggak berkurang dari 85 tadi, baru dikeluarkan zakatnya di situ. 2,5%. Begitu. Adapun zakat profesi yang gaji 2,5 juta, kemudian dikeluarkan zakatnya ini, kebutuhan dia aja kurang. Gitu Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada zakat ya. Oleh karena itu ini perlu kita untuk, sekalipun banyak yang mengatakan ini zakat, tidak. Kalau kita mau jujur saja membahas dalam perkara ini tidak ada. Ya, zakat seperti ini. Baik. Ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa hiya ahabbun nafaqati ila Allah azza wa jalla. Zakat itu sebaik-baik nafkah, harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Ini Pak, sebaik-baik harta yang dibelanjakan di jalan Allah berupa zakat. Wa yalidzalika ma yajibu al-insan min nafaqatin li zaujatihi. Dan yang mengiringi zakat setelah zakat, yang tingkatan yang kedua yang terbaik adalah nafkah kepada istrinya. Jadi Bapak harus kasih nafkah kepada istri. Gitu. Kok disebut istri Pak Ustaz? Karena memang laki-laki kan boleh beristri lebih dari satu. Jadi nafkahnya juga harus diperhatikan Pak. Jadi istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Gitu. Karena dalam Islam ini kan dibatasi 4 kalau mengumpulkan. Boleh saja istri Bapak 10, tapi jangan sekali 10. Ya, mungkin ini 4 lagi berikutnya udah diceraikan semua atau udah meninggal semua. 4 lagi berikutnya meninggal lagi, 4 lagi, nggak apa-apa. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 gitu, nggak apa-apa, boleh Pak ya. Baik. Jadi yang kedua itu adalah nafkah kepada istrinya, kemudian wa ummihi dan ibunya. Jadi kalau anak laki-laki itu punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada ibunya. Makanya istri-istri harus paham. Ketika anak laki-laki memberikan nafkah kepada ibunya, jangan dihalangi, justru dibantu. Bang, berapa kau kasih sama ibu tadi? 1 juta. Tambah 2 juta lagi. Gitu. Ini jangan ditanyain terus. 1 juta banyak kali itu Bang. Janganlah. Enggak kayak gitu. Justru disokong lagi. Berapa Bang kasih 1 juta? Kurang itulah, kan ibu ada kebutuhan yang lain, kasih 5 juta lagi umpama. Kalau ada, ya kalau nggak ada apa boleh buat? Cuman ngomong-ngomong aja. Ada juga ini kan, itu apa juga gitu kan. Kemudian wa abihi dan ayahnya gitu. Ini kewajiban anak laki-laki Pak ya, maksud saya bukan yang perempuan. Ya kalau perempuan pun nggak ada lagi yang lain, anak itu nggak ada ya bagaimana boleh buat? Dia juga semampu dia tentunya ya. Wa dzurriyyatihi dan anak-anak keturunannya Pak. Kalau memang ada, ya kalau nggak ada ya masing-masing lah. Wa ikhwanihi dan saudara-saudaranya.
Jadi bantuin Pak. Adik kita yang miskin kasih. Abang kita yang fakir kasih. Ya mungkin dikasih kadang-kadang nggak berupa harta, tapi mungkin berupa kerjaan, ide-ide, mungkin fasilitas, mungkin kita dan banyaklah bentuknya. Ya. Wabani ikhwatihi dan anak-anak saudaranya juga. Kemenaan. Apalagi itu coba. Ya anak-anak lah, anak-anak abang, anak-anak adik gitu ya. Wa amamihi paman-pamannya. Paman-pamannya. Jadi paman-paman dari pihak ayah. Abang ayah, adik ayah. Ya, wa ammatihi dan bibi-bibi dari pihak ayah. Dalam bahasa Arab itu dipisahkan, Pak. Amun dan ammah. Kalau amun dari pihak bapak, ammah dari pihak bapak juga tapi yang perempuan. Wa khalatihi dan kholahnya. Kholah itu artinya adalah dari pihak ibu, yang laki-laki dan yang perempuan. Sebenarnya kalau dipisahkan lagi, khol itu untuk paman laki-laki, kholah untuk paman untuk bibi perempuan dari pihak ibu. Tante apa bibinya? Kalau dari pihak ibu, tante. Ya saya nggak tahu apakah tante apa masing-masing orang ada ini ya kan ada bahasanya. Jadi yang jelas bahwa ini dikasih Pak, dikasih nafkah kalau kita memang mampu. Ya kalau enggak, ya enggak usah. Kalau mereka pun juga kesusahan, ya kalau mereka juga punya, begitu ya minimal ya anak istri kita, ya orang tua kita. Jangan mungkin nggak sampai ke sini Pak Ustaz, nggak mampu juga saya. Ya udah. Tapi kalau yang mampu tadi itu sampai saudara-saudaranya, anak saudara-saudaranya, anak saudari-saudarinya, paman-pamannya, bibi-bibinya, baik pihak ayah, pihak ibu, ila akhiri hada dan sampai yang lainnya. Summa sadaqah 'alal miskin, kemudian bersedekah kepada miskin. Jadi urutannya begini Pak, zakat dulu itu, kemudian nafkah kepada istri, orang tua, anak-anak, orang tua, kemudian saudara-saudara kita, baik laki maupun perempuan, kemudian anak-anak saudara kita, paman-paman, bibi dan ini urutannya gitu. Jangan kita sedekah kepada miskin, anak istri kita, saudara-saudara kita yang dekat itu menderita. Jangan, itu keliru caranya seperti itu. Dalam perkara ini ya Pak. Masing-masing menyelamatkan yang terdekat dulu. Ini kadang-kadang supaya dianggap orang dia orang yang berinfak.